konsentrasinya untuk belajar. Coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1. Ya, masih ada yang belum konsentrasi untuk belajar. Sekali lagi, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Iya, tepuk 1. Ya, mulai konsentrasi ya. Ada berapa orang ada? Udah Bapak, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini, mari dulu ya, belum belajar, mari kita berdoa dulu kepada anak Bapak untuk kelas, pimpin baca doanya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan ya arhamar rahimin. Amin. Ya, terima kasih untuk kelasnya. Ya, silakan dulu nak. Ya. Untuk anggotanya, kawan-kawannya, siapa yang tidak hadir? Ada yang hadir semua? Ada yang hadir? Ada berapa orang? Siapa? Oh ya, bilang Padli terus. Padli. Ihsan. Ya. Kita di sini kan kita belajar tentang statistika, menyajikan data. Pelajaran kemarin sebelumnya pelajaran apa kita matematikanya? Titik koordinat. Titik koordinat. Ya. Sekarang kita belajar tentang menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis. Ya, ada Bapak semuanya, perhatikan dalam kehidupan sehari-hari kita, ini sering kita gunakan data, ini kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya data apa? Data tinggi badan, ya kan, bisa kita buat bentuk menjadi diagram batang, bisa dibuat menjadi diagram garis. Ya. Terus apa lagi selain itu? Pernah Bapak nengok absen? Pernah? Di situ ada kehadiran kan? Di situ ada kita cek berapa hadir siswa. Di situ kita bisa kita buat diagram. Ya, bisa kita buat diagram. Ya kan, betul kan? Contohnya siapa namanya? Abang siapa namanya? Lupa. Deska. Iya, Deska. Deska. Deska ini dalam 1 Januari umpamanya. Ini bulan berapa nih? Iya, dalam bulan Januari dia hadirnya 20 kali. Absennya banyak umpamanya. Ya kan? Contoh yang ini, siapa namanya? Fatin, berapa hadirnya? 25 hari. Berarti kan bisa kita dari diantara kehadiran kalian itu bisa kita buat dalam bentuk penyajian data. Ya kan? Selanjutnya perhatikan dulu. Ya, sebelum kita melanjutkan pelajarannya, kita tahu dulu apa itu tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama, anak Bapak semuanya, ya, tujuan pembelajaran melalui pembelajaran berdiferensiasi, anak Bapak semuanya diharapkan mampu melakukan mengumpulkan, mengolah data secara teliti dan cermat. Yang kedua, apa itu yang kedua nak tujuannya? Melakukan penyajian data dalam bentuk tabel dan cermat. Yang ketiga, melakukan data dalam bentuk diagram dan cermat. Diagram ini bisa dia diagram batang, diagram apa lagi? Garis, diagram lingkaran. Tabel itu udah, ya, dari tabel dulu ya. Terus selanjutnya ini tujuan inilah yang kita harapkan nanti supaya anak Bapak itu paham. Ya. Jadi
Bapak itu harus mendengarkan, memperhatikan apa yang dijelaskan oleh Bapak. Nanti kuncinya matematika ini nak, kita itu harus melihat, mendengar, pahami, nggak tahu bertanya. Matematika itu tidak pelajaran, ada yang bilangkan matematika itu pelajaran sulit, ya karena tidak mau memahami, tidak mau mendengar, ya. Di sini mungkin ada Bapak semua nanti pasti paham semuanya. Bagaimana bentuk teknik kita menyajikan datanya, mengumpulkan datanya, ya kan? Melakukan penyajian data, ya kan? Melakukan penyajian data dalam bentuk diagram batang. Itu semuanya anak Bapak semuanya nanti harus tahu. Paham nak? Ya, paham ini? Bisa? Ya, kita bakal lanjutkan. Ya. Statistika. Statistika itu apa? Apa bacanya? Kumpulan informasi atau keterangan yang berupa angka-angka yang disusun, ditabulasi dan dikelompok-kelompokkan sehingga dapat memberikan informasi yang pasti mengenai suatu masalah atau data. Iya. Jadi informasi-informasi ini bisa kita dapatkan dari narasumber, dari orang. Karena yang kita menanyakan kepada orang, bisa kan? Bisa dari angket, bisa juga dari angket. Jadi informasi-informasi itulah yang kita kumpulkan, itulah yang kita buat menjadi data. Jadi data itu supaya paham, ketika barulah kita buat bentuknya bentuk diagram. Bisa dia berbentuk diagram batang, bisa bentuk diagram garis, bisa bentuk diagram sejaran. Lanjut ya. Ya, ini ya. Perbedaan data adalah kumpulan dari datum. Datum itu apa? Keterangan atau informasi yang diperoleh satu objek atau kejadian atau narasumber. Bapak lanjut lagi. Ya. Habis bacanya? Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti. Sampel adalah sebagian objek dari populasi yang diambil untuk menjadi sumber data penelitian. Iya, populasi itu adalah keseluruhan objek yang akan diteliti. Itu namanya apa namanya? Populasi. Kalau sampel itu apa? Sebagian objek dari populasi yang diambil untuk menjadi sumber data penelitian. Lanjut. Ya, misalkan, ini ada contohnya. Misalkan hasil ulangan matematika kelas 7 adalah sebagai berikut. Ada nilainya 100, ada nilainya 99, ada nilainya 98, ada nilainya 75, ada yang 80, ada ya. Jadi hasil semua ulangan matematika kelas 7 itu disebut data. Hasilnya itu disebut dengan data. Sedangkan setiap angka ini itulah yang dikatakan apa? Datum. Apa maksudnya? Apa perbedaan data dengan datum? Hasilnya itulah 199. Itu namanya hasilnya itu namanya data. Kalau datum itu apa? Angkanya ya. Nah itulah. Paham kan di sini? Bisa Bapak lanjutkan? Iya. Ya, selanjutnya. Nah, ini dia. Dalam menyajikan data ada beberapa metode yang dapat digunakan. Biasanya berupa diagram. Nah, diagram ini yang akan mempermudahkan kita dalam membaca sebuah data. Diagram di sini baik dia diagram batang, diagram apa lagi? Diagram garis maupun diagram sejaran. Lanjut diagram. Ada berapa? Ada 4 apa aja? Diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, diagram gambar. Di sini ada 4, tapi nanti yang kita pelajari ada 3 nanti ya. Diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah di sini mungkin coba ada contoh-contoh, perhatikan. Nah ini contoh-contoh di bawah ini bentuk tabel. Jumlah lulusan SMA berapa itu? 10 di suatu daerah dari tahun 2000
sampai tahun 2004 ya. Pada tahun 2000 berapa yang lulus? 20. Iya, pada tahun 2001? 40. Pada tahun 2002? 50. Pada tahun 2003? 70. Pada tahun 2004? 100. Dari tabel ini bisa nggak kita buat diagram? Bisa ya? Bisa dia berbentuk diagram bata, bisa dia berbentuk Diagram garis. garis. Ya, lanjut. Ini apa namanya? Diagram batang. Iya, baca. Ini diagram batang. Perolehan nilai 100 di kelas A dan kelas B. Ya kan? Yang kelas A, yang warnanya agak apa nih? Hah? Pucat ya? Pucat yang ini? Gelap. Berarti yang kelas A itu, yang ini ya berapa nilai apa itu? Ini apa bacanya? Ilustrasi penyajian data dalam bentuk diagram batang atau arsip Zenius. Iya, ada 10. Yang untuk kelas B, sekitar berapa itu? 14. 14 sampai 13 ya. Yang 2008 yang kelas A-nya berapa? 16. 12. Ya, untuk kelas A-nya 13 gitu ya. Ini bisa paham ini maksudnya? Bisa membacanya? Bisa? Ya. Kita lanjut. Ya, ini pemakaian apa ya? Daya listrik operasi bulan pertama pada tahun 2020. Ya. Bisa kita baca? Pada tahun 2007, pada bulan Januari, berapa daya yang dipakai? 100. Ya, pada bulan Februari 102. Maret 105. April 110. Jelas ya? Jadi kalau Bapak semuanya Bapak harap bisa membuat diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Ini contoh. Jumlah seluruh siswa adalah berapa? 1000 orang. Seluruh siswa diklasifikasikan menjadi 5 kategori. Dari 1000 tersebut ada SD. Berapa banyak SD? 105 orang. Iya. SMP berapa? 12 orang. SMA? 225 orang. Iya. Untuk menentukan besarnya persentase atau persentasenya, nah ini masing-masing siswa SD. Jadi kalau dia persentase berarti per 100 ya persentase. Jadi 175 itu kan untuk SD, ya kan? Dikali 100% per 1000. 1000 ini apanya? Jumlah siswa seluruhnya. Jadi ini 175 kali 100 bagi 1000 dapatnya 12,5. Untuk siswa SMP, berapa jumlah siswanya? 600. Ya, dari yang 600 itu kalikanlah 100 baru dibagi jumlah seluruh. Iya, jumlah seluruh siswa dapatnya 6. Untuk siswa SMA 225 ya. Kita kalikan 100% dibagi 1000 dapatnya berapa? 22,5%. Iya, 22,5%. Dari hasil ini, bila baru kita buat bentuk lingkaran, kita bagi dia. Dia kan 100. Ya, dibagi menjadi ada berapa dia? Di situ ada SD, ada SMP, ada SMA. Jadi dibagi 3 kali 5 dia, berarti dibagi 5 sesuai banyaknya atau besarnya. Jangan salah. Ya, nah Bapak semuanya jangan salah. Jadi kalau dia nanti SD-nya
17,5 dibuatnya di sini. Namanya 17. Kalau besaran 17 dari 60. 60 kan? Berarti 60 yang besar. Kalau 22,5 sama 17, mana yang besar? 22,5. Iya, berarti besaran 22, paham nak? Iya. Bapak yang sudah bawa semuanya? Tugasnya? Ya, lembar kerjanya? Bawa. Dia bawa kertas kartonnya bawa? Iya. Spidolnya udah? Udah? Iya. Siapa yang belum bawa? Dibawa semua kan? Ya. Peralatannya dibawa. Hari ini kita membuat proyek tentang menyajikan data. Ini kan ada berapa kelompok? Yang telah ditentukan ada? 3. Ada yang mudah nanti, ada yang agak sulit, ada yang sedang. Nah, ini kelompok A, ya. Ini kelompok B, ini kelompok C, ya. Jadi dari itu hasil nanti baru dipresentasikan ke depan. Bisa? Bisa? Presentasikannya nanti? Nah, sebelum masuk ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Apa coba? Presentasikannya berapa orang? Iya. Minimal 3. Enggak semuanya, ya. 3 orang aja. Iya, ketuanya boleh ketuanya. Di sini ada ketuanya, di sini ada ketuanya, dan di sini ada ketuanya. Nanti Bapak berminta untuk kelompok A. Berarti dia mempresentasikan diagram lingkaran. Kelompok B mempresentasikan diagram garis. C diagram rata.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari kelompok A yang mengerjakan diagram lingkaran yang datanya data pekerjaan orang tua. Pertama, pegawai negeri sipil. Yang kedua, terdapat pegawai swasta. Yang ketiga, TNI Polri. Keempat, BUMN. Kelima, petani. Enam, nelayan. Tujuh, pedagang. Dan 8, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok C dengan mempresentasikan diagram batang. Di sini terdapat nilai ulangan matematika adalah 3 orang. Nilai siswa yang mendapatkan nilai 75 adalah 6 orang. Siswa yang mendapatkan nilai 80 adalah 7 orang. Dan yang paling banyak adalah siswa yang mendapatkan nilai 85, yaitu kisaran 9 orang. Dan setelah itu yang mendapatkan nilai 90 adalah 8 orang. Yang mendapatkan nilai 95 adalah 4 orang. Yang mendapatkan rekomendasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah kita presentasikan dari kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Ya, dari data-data tersebut, mungkin Bapak mungkin mengambilnya dari kehidupan sehari-hari. Di situ apakah ada yang belum dipahami? Sudah paham semua? Bagaimana menyajikan data itu dalam bentuk diagram batang, diagram garis, dan diagram Lingkaran. Nah, untuk selanjutnya, karena telah paham, di sini Bapak akan mengasihkan gambar kerja untuk anak Bapak di sini untuk mengetes kemampuan anak Bapak semuanya, apa paham atau tidak. Di sini ya Bapak bagikan satu persatu untuk dikerjakan sekarang.
untuk pelajaran yang akan datang kita masuk ke materi pelajaran tentang komedian modus ya. Nah, dan itu mungkin pelajaran selanjutnya. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, mari kita berdoa dulu pada ketua kelas di doanya. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.